Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talia Alisa Kotrunada, NIM B11 2018 05162. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan hasil penelitian productivity dan forecasting pada usaha Lia Aluminium. Lia Aluminium mulai didirikan pada tahun 2006. Sudah berdiri selama 14 tahun yang berlokasi di Jalan Genuk Sari, RT 5 RW 1, Genuk, Semarang, Jawa Tengah. Pemilik usaha ini bernama Haji Manto SE. Produk yang diproduksi oleh Lia Aluminium antara lain lemari pakaian, lemari kaca, rak sepatu, rak piring, kitchen set, dan juga kusen aluminium. Lia Aluminium menjual dan memasarkan ke toko-toko mebel yang ada di luar kota, antara lain Toko Alaska, Tasikmalaya, Istana Mebel Madiun, dan juga Mebel Musli Demak. Produktivitas merupakan istilah dalam kegiatan produksi sebagai perbandingan antara iuran atau output dengan masukan atau input. Produktivitas dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu industri atau UKM dalam menghasilkan barang atau jasa, sehingga semakin tinggi perbandingannya, berarti semakin tinggi produk yang dihasilkan. Peramalan atau forecasting yaitu aktivitas memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan waktu yang relatif lama. Pengertian lain dari forecasting adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif untuk melakukan perkiraan peristiwa pada masa depan dengan penggunaan referensi data-data pada masa lalu. Peramalan memiliki tujuan untuk memprediksi prospek ekonomi dan aktivitas usaha dan juga pengaruh lingkungan kepada prospek tersebut. Perhitungan manual productivity pada usaha Lia Aluminium dengan memproduksi 8 lemari pakaian dengan tenaga kerja berjumlah 4. Berikut adalah data sumber daya yang digunakan. Yang pertama ada tenaga kerja dengan waktu 36 jam dengan harga 10.000 per jamnya dengan total Rp360.000. Selanjutnya ada kaca, membutuhkan 32 biji dengan harga Rp160.000 per bijinya dengan total Rp5.120.000. Selanjutnya adalah handle, membutuhkan 16 biji dengan harga Rp10.000 per bijinya dengan total Rp160.000. Selanjutnya adalah aluminium, membutuhkan 88 batang dengan harga Rp61.000 per batangnya dengan total Rp5.368.000. Selanjutnya adalah skrup, membutuhkan 680 biji dengan harga Rp25 dengan total Rp17.000. Dengan ini, total keseluruhannya adalah Rp11.025.000. Perhitungan menggunakan single faktor productivity pada usaha Lia Aluminium. Produktivitas tenaga kerja sama dengan output dibagi dengan input, sama dengan 8 dibagi Rp360.000, sama dengan 0,000222. Selanjutnya adalah perhitungan menggunakan multifaktor productivity pada usaha Lia Aluminium. Produktivitas multifaktor sama dengan output dibagi dengan input, sama dengan 8 dibagi Rp11.025.000, sama dengan 0,00000725. Jelaskan mengenai perhitungan productivity single factor. Lalu kita klik OK. Kemudian kita pilih productivity, file new. Nah, kemudian pada bagian ini detailnya kita ganti nama usahanya yaitu Lia Aluminium. Kemudian nanti kita pilih order dengan tulisan tenaga kerja. Pada bagian number of input kita tulis 1, number of period tetap 1, dan ordernya kita tulis tenaga kerja, lalu kita OK. Kemudian kita tulis pada bagian tenaga kerjanya sebesar Rp360.000 dengan outputnya 8 dan tenaga kerjanya 1. Kemudian kita solve.
Kesimpulannya adalah, jadi produktivitas tenaga kerja pada Lia Aluminium sebesar 0,00022. Menjelaskan perhitungan productivity multifaktor dari data Lia Aluminium. Lalu kita klik OK. Kemudian kita pilih productivity, kemudian pilih New. Nah, pada ini kita titelnya ganti nama Lia Aluminium. Nomor inputnya adalah 5 karena sumber daya yang dibutuhkan adalah 5. Kemudian nanti kita klik OK. Setelah tadi diklik OK, kemudian muncul ini. Kita tulis input 1 tenaga kerja dengan jumlah Rp360.000. Input 2 kaca dengan jumlah Rp5.120.000. Input 3 handle dengan jumlah Rp160.000. Input 4 aluminium dengan jumlah 5.368. Input 5 skrup dengan jumlah 17.000. Dengan periode outputnya adalah 8. Dari tenaga kerja sampai skrup kita tulis 1. Kemudian kita pilih desimalnya paling maksimal, kemudian kita solve. Kesimpulannya adalah seharusnya hasilnya ini adalah 0,00000072 karena di POM angka desimalnya maksimal dan jumlah datanya melebihi batas desimalnya, maka hasilnya adalah 0. Data penjualan lemari pakaian usaha Lia Aluminium dalam 6 bulan terakhir pada tahun 2019-2020 dihitung dengan menggunakan metode moving average 2 periode. Penjualan pada bulan September 2019 adalah 240, penjualan bulan Oktober sebanyak 254, penjualan bulan November sebanyak 260, penjualan bulan Desember sebanyak 220, penjualan pada bulan Januari 2020 sebanyak 270, penjualan pada bulan Februari 2020 sebanyak 275. Selanjutnya kita akan mencari MA. Karena kita menggunakan metode moving average 2 periode, jadi perhitungannya dimulai setelah 2 bulan pertama, yaitu jatuh pada bulan November. MA bulan November didapat dari penjualan bulan September ditambah penjualan bulan Oktober. Artinya 240 ditambah 254 dibagi 2 sama dengan 247. Selanjutnya MA bulan Desember didapat dari penjualan bulan Oktober ditambah penjualan bulan November, yaitu 254 ditambah 260 dibagi 2 sama dengan 257. Selanjutnya MA bulan Januari didapat pada penjualan bulan November ditambah penjualan bulan Desember, yang artinya 260 ditambah 220 dibagi 2 sama dengan 240. Untuk MA bulan Februari didapat dari penjualan bulan Desember ditambah penjualan bulan Januari, yang artinya 220 ditambah 270 dibagi 2 sama dengan 245. Untuk next periodenya, untuk MA next periode didapat dari penjualan bulan Januari ditambah penjualan bulan Februari dibagi 2, yaitu 270 ditambah 275 dibagi 2 sama dengan 272,5. Selanjutnya mencari penjualan dikurangi MA. Penjualan kurangi MA pada bulan November artinya 260 dikurangi MA-nya 247, hasilnya adalah 13. Penjualan kurangi MA pada bulan Desember artinya 220 dikurangi MA-nya 257, hasilnya adalah 37. Selanjutnya pada bulan Januari penjualannya 270 dikurangi MA-nya sebesar 240,
Hasilnya adalah 30. Selanjutnya pada bulan Februari. Penjualannya 275 dikurangi MA-nya adalah 245. Hasilnya adalah 30. Untuk selanjutnya, next periodenya, karena belum ada penjualannya, jadi kosong. Dari total keseluruhan penjualan kurangi MA adalah 110. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perhitungan MAD dan MSE dari data yang telah saya hitung pada pembahasan sebelumnya. Untuk mencari MAD sama dengan sigma deviasi dibagi N. Sama dengan deviasinya adalah total keseluruhan dari penjualan kurangi MA, yaitu 110, dibagi dengan N-nya adalah 4, sama dengan 27,5. Selanjutnya untuk menghitung MSE-nya adalah sigma deviasi dibagi N pangkat 2, sama dengan deviasinya didapat dari penjualan kurangi MA, sama dengan 13 pangkat 2 ditambah 37 pangkat 2 ditambah 30 pangkat 2 ditambah 30 pangkat 2 dibagi 4, sama dengan 169 ditambah 1369 ditambah 900 ditambah 900 dibagi 4, sama dengan 834,5. Saya akan menjelaskan mengenai perhitungan forecasting dengan metode moving average 2 periode dalam 6 bulan terakhir pada data Lia Aluminium. Kemudian kita klik OK, kemudian modulnya kita pilih forecasting, lalu kita file new, dan kita pilih yang time series analysis. Kemudian titelnya nanti kita tulis Lia Aluminium dengan number of period sebanyak 6, lalu kita klik OK. Setelah diklik OK tadi, metodenya diganti moving average. Selanjutnya bulan September 2019 sampai Februari 2020. Domainnya dari bulan September 2019 sebanyak 240, Oktober 254, November 260, Desember 220, Januari 2020 sebanyak 270, Februari sebanyak 275 dengan periode 2. Lalu kita solve. Dari detail and error analysis dapat diketahui MAD-nya sebesar 27,5 dan MSE-nya sebesar 834,5. Kemudian ini adalah grafiknya. Kesimpulannya adalah dari data di atas menunjukkan bahwa perhitungan forecasting 2 periode pada usaha Lia Aluminium dapat diramalkan dengan pendekatan rata-rata bergerak. Penjualan lemari pakaian aluminium pada bulan Maret adalah sebesar 272,5 atau next periode. Data penjualan lemari pakaian usaha Lia Aluminium 6 bulan terakhir pada tahun 2019-2020 dihitung dengan moving average 3 periode. Penjualan pada bulan September 2019 sebanyak 240, penjualan pada bulan Oktober sebanyak 254, penjualan pada bulan November sebanyak 260, penjualan pada bulan Desember sebanyak 220, penjualan pada bulan Januari 2020 sebanyak 270, penjualan pada bulan Februari 2020 sebanyak 275. Untuk mencari MA-nya, karena saya menggunakan metode moving average 3 periode, maka data perhitungannya dihitung setelah 3 bulan teratas, yaitu jatuh pada tanggal Desember. MA pada bulan Desember yaitu didapat dari penjualan bulan September ditambah penjualan bulan Oktober ditambah penjualan bulan November, sama dengan 240 ditambah 254 ditambah 260 dibagi 3 sama dengan 251,33. Selanjutnya MA pada bulan Januari 2020 didapat dari penjualan bulan Oktober ditambah penjualan bulan November ditambah penjualan bulan Desember,
sama dengan 254 ditambah 260 ditambah 220 dibagi 3 sama dengan 244,67. Selanjutnya MA pada bulan Februari 2020 didapat dari penjualan bulan November ditambah penjualan bulan Desember ditambah penjualan bulan Januari 2020 sama dengan 260 ditambah 220 ditambah 270 dibagi 3 sama dengan 250. Untuk next periode MA-nya yaitu didapat dari penjualan pada bulan Desember 2019 ditambah penjualan bulan Januari 2020 ditambah penjualan bulan Februari 2020 sama dengan 220 ditambah 270 ditambah 275 dibagi 3 sama dengan 255. Selanjutnya untuk mencari penjualan dikurangi MA. Pada bulan Desember yaitu penjualannya 220 dikurangi 251,33 sama dengan 31,33. Penjualan kurangi MA pada bulan Januari yaitu 270 dikurangi 244,67 sama dengan 25,33. Selanjutnya penjualan kurangi MA pada bulan Februari yaitu 275 dikurangi 250 sama dengan 25. Untuk penjualan kurangi MA pada next periode, karena penjualan next periode belum diketahui, maka tidak ada. Total dari penjualan kurangi MA adalah 81,67. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perhitungan MAD dan MSE dari data yang sudah dihitung pada pembahasan sebelumnya. Untuk mencari MAD sama dengan sigma deviasi dibagi dengan N. Deviasinya didapat dari total penjualan dikurangi MA sama dengan 81,67 dibagi 3 sama dengan 27,22. Selanjutnya perhitungan MSE sama dengan sigma deviasi dibagi N pangkat 2 sama dengan deviasinya didapat dari penjualan kurangi MA yaitu sama dengan 31,33 pangkat 2 ditambah 25,33 pangkat 2 ditambah 25 pangkat 2 dibagi 3 sama dengan 981,56 ditambah 641,60 ditambah 625 dibagi 3 sama dengan 749,38. Menjelaskan mengenai perhitungan forecasting dengan metode moving average di ke periode dengan data 6 bulan terakhir pada tahun 2019-2020 pada Lia Aluminium. Kemudian kita klik OK. Kemudian modulnya kita pilih forecasting. Kemudian new, kita pilih yang time series analysis. Kemudian titelnya kita tulis Lia Aluminium, number of periodnya kita buat 6 karena bulannya 6. Lalu kita klik OK. Setelah kita klik OK tadi, metodenya diganti moving average, kemudian dari bulan September sampai bulan Februari 2020. Kemudian domainnya 240 dari bulan September, 254 dari bulan Oktober, 260 dari bulan November, 220 dari bulan Desember, 270 pada bulan Januari 2020, 275 pada bulan Februari 2020. Karena kita menggunakan moving average 3 periode, di sininya kita tulis 3. Lalu kita solve. Kita lihat pada detail and error analysis, diketahui MAD-nya sebesar 27,22 dan MSE-nya sebesar 749,52. Dilihat dari grafiknya, dapat disimpulkan data di atas menunjukkan bahwa perhitungan forecasting 3 periode pada usaha Lia Aluminium dapat diramalkan dengan pendekatan rata-rata bergerak. Penjualan lemari pakaian aluminium pada bulan Maret adalah sebesar 255 atau next periode. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.